Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengertian fungsi, domain, kodomain, range, dan jenis-jenis fungsi. Kami terdiri dari 4 anggota, yaitu Adinda Nafisa Fajri, Ilyas Asadili, Lailatul Qamaria Zahra, dan Siska Fajar Sari. Pengertian fungsi. Fungsi adalah pemetaan dari setiap anggota himpunan yaitu domain ke anggota himpunan lain yaitu kodomain. Berbeda dengan fungsi, dalam arti umum, fungsi dalam matematika adalah relasi khusus. Notasi umum, fungsi sama dengan domain fungsi menuju kodomain fungsi. Selanjutnya ada yang disebut diagram panah, sebuah fungsi. Pada domain atau daerah asal, sebuah fungsi memiliki masing-masing satu diagram panah. Tidak boleh kosong dan tidak boleh memiliki dua garis panah. Tetapi di bagian daerah lain yang disebut kodomain, boleh memiliki dua atau tidak memiliki sama sekali garis panah. Seperti contoh di samping, bisa kita cari tahu mana diagram panah sebuah fungsi dan diagram panah yang bukan sebuah fungsi. Kita lihat dari bagian asalnya yaitu domain. Ada dua diagram panah, yang di atas dan yang di bawah. Bisa kita simpulkan diagram panah yang di atas adalah diagram panah sebuah fungsi karena pada daerah asal masing-masing memiliki garis panah dan tidak ada yang kosong maupun double. Lalu bisa kita buktikan pula pada diagram panah yang di bawah tersebut bukan diagram panah sebuah fungsi karena pada daerah asal domain ada salah satu yang memiliki garis panah dua dan tidak memiliki sama sekali. Domain atau bisa dilambangkan dengan DF dengan D-nya besar adalah himpunan asal sebuah fungsi. Berisi semua nilai input variabel X yang mungkin. Contoh, jika fx sama dengan x kuadrat, maka domain bisa berupa sebuah bilangan real. Yang selanjutnya ada kodomain atau bisa dilambangkan dengan K besar dan F kecil, KF, yaitu himpunan kawan sebuah fungsi. Berisi semua kemungkinan output yang bisa dihasilkan fungsi. Contoh, pada fx sama dengan x pangkat 2. Kodomainnya adalah bilangan real non-negatif. Selanjutnya, ada yang dinamakan dengan range atau dilambangkan dengan R besar dan F kecil, RF, yaitu himpunan hasil aktual dari sebuah fungsi yang merupakan bagian dari kodomain. Contohnya, jika domain 1, 2, 3 dan fungsi yaitu f dari x sama dengan x pangkat 2, maka range-nya adalah 1, 4, 9. Sini ada jenis-jenis fungsi secara umum. Yang pertama ada fungsi injektif yang merupakan fungsi yang anggota kodomainnya hanya mempunyai pasangan dari anggota domain, sehingga tidak ada domain yang memiliki kodomain yang sama. Bisa kita lihat dari diagram panah di bawah, bahwasanya masing-masing terhubung ke elemen kodomain yang berbeda. Karena setiap kodomain hanya dipakai oleh satu domain, maka fungsi ini disebut injektif. Yang kedua ada fungsi surjektif atau onto, yaitu fungsi yang seluruh anggota kodomainnya berpasangan dengan anggota domain, yang artinya tidak ada elemen di kodomain yang kosong atau tidak berhubungan. Pada diagram ini, bahwasanya elemen A, B, dan C semuanya mendapat panah dari domain, walaupun ada elemen domain yang menuju ke kodomain yang sama. Selama semua elemen kodomain terisi, fungsi tersebut tetap surjektif. Yang ketiga ada fungsi bijektif, merupakan fungsi injektif dan fungsi surjektif. Artinya, dua hal harus terpenuhi.
Injektif. Setiap anggota domain memiliki output yang berbeda. Surjektif. Semua anggota kodomain terpakai semua sebagai output. Artinya, setiap input punya tepat satu pasangan, dan setiap output juga punya tepat satu pasangan, sesuai dengan diagram panah tersebut. Selanjutnya ada jenis fungsi lainnya. Yang pertama ada fungsi identitas. Fungsi yang mengembalikan nilai apa adanya. Rumusnya, fungsi f dari x sama dengan x. Grafiknya garis lurus yang melalui titik 0,0 dengan kemiringan 1. Yang kedua ada fungsi konstan. Fungsi yang selalu menghasilkan nilai yang sama berapapun nilai inputnya. Rumusnya, fungsi f dari x sama dengan k. Grafiknya garis horizontal atau mendatar. Yang ketiga ada fungsi linear. Fungsi yang berbentuk fx sama dengan ax ditambah b. Grafiknya garis lurus dengan a sebagai nilai kemiringan dan b sebagai titik potong dengan sumbu y. Yang keempat ada fungsi kuadrat. Fungsi yang berbentuk fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Grafiknya berbentuk parabola, terbuka ke atas jika x lebih dari 0 dan terbuka ke bawah jika x kurang dari 0. Yang kelima ada fungsi pecahan. Fungsi dengan bentuk pecahan. Fungsi f dari x sama dengan a dibagi b, dengan catatan nilai b tidak sama dengan 0. Yang keenam ada fungsi polinomial dan eksponen. Fungsi dengan x berpangkat atau pangkat yang mengandung x. Fungsi f dari x sama dengan a dikali x pangkat n, atau fungsi f dari x sama dengan a pangkat x ditambah b. Jenis fungsi lain yang ketujuh adalah fungsi akar kuadrat, yaitu fungsi dengan bentuk akar kuadrat. Seperti berikut, fx sama dengan akar dari a, dengan ketentuan a lebih besar dari atau sama dengan 0. Lalu jenis fungsi lain yang ke-8 adalah fungsi logaritma, yaitu fungsi dengan x yang berada dalam bentuk logaritma. Seperti berikut, fx sama dengan a log c, dengan ketentuan a tidak sama dengan 1, tidak sama dengan 0. Dan ketentuan yang lainnya adalah c lebih besar dari 0. Jenis fungsi lain yang ke-9 adalah fungsi bersyarat, yaitu rumus fungsi tiap nilai x berbeda-beda. Misal seperti di bawah, fx. Nah, yang pertama akan ada x pangkat 2 plus 1 jika x-nya lebih besar dari atau sama dengan 2, dan akan menjadi 2x min 5 jika x-nya lebih besar atau sama dengan negatif 1 dan lebih kecil dari 2. Lalu akan menjadi x pangkat 3 jika x-nya lebih kecil dari negatif 1. Tetapi dengan ketentuan x anggota bilangan real. Lalu jenis fungsi lain yang ke-10 adalah fungsi modulus. Seperti di bawah, fx sama dengan harga mutlak a, dan membentuk kurva seperti yang ada pada gambar berikut. Dan ketentuan nilai x adalah anggota bilangan real. Jenis fungsi lainnya yang ke-11 adalah fungsi tangga. Fungsi tangga merupakan fungsi yang grafiknya berbentuk interval-interval yang sejajar atau berbentuk tangga. Fungsi tangga juga merupakan nilai bilangan bulat terbesar sebelum harga di dalam tanda harga mutlak X. Contoh jenis fungsi tangga adalah seperti gambar grafik pada bagian bawah slide berikut. Kita dapat menentukan fungsi tangga dengan mengetahui variabel X dari fungsi f yang sudah ditentukan. Yang ke-12 ada trigonometri yang nanti akan dipelajari lebih dalam di matematika 3. Yang pertama ada fungsi sinus, di mana fx sama dengan sin x, yang akan menghasilkan grafik berbentuk gelombang naik turun secara berulang. Nilai sinus selalu berada antara minus 1 sampai 1. Yang kedua ada fungsi kosinus, di mana fx sama dengan cos x,
yang bentuk grafiknya mirip dengan sinus, tetapi titik awalnya berbeda. Kosinus juga memiliki nilai antara -1 sampai 1. Yang ketiga ada fungsi tangen yang memiliki bentuk kurva yang naik tajam dan memiliki garis putus atau asimtot di sudut-sudut tertentu, seperti 90 derajat dan 270 derajat. Fungsi ini tidak dibatasi antara -1 dan 1, tetapi bisa menuju tak terhingga. Nah, ketiga, fungsi ini merupakan dasar dari trigonometri dan banyak digunakan dalam perhitungan sudut, gelombang, dan pergerakan periodik. Jenis fungsi berdasarkan simetri grafik. Yang pertama, fungsi genap memenuhi syarat f negatif x sama dengan fx. Biasanya memiliki pangkat x genap. Grafik simetris terhadap sumbu y. Fungsi trigonometri berupa sinus, kosekan, dan tangen. Pembuktian fungsi f dari x sama dengan x pangkat 2 tambah 1 per x pangkat 2 negatif 5 adalah fungsi genap. Jawabannya adalah kita dapat mengambil angka x dengan angka 1 dan negatif 1. Kita bisa pastikan bahwa fungsi genap adalah fungsi yang jika variabel dari sebuah fungsi dengan angka yang sama tetapi dengan nilai yang berbeda, hasilnya akan tetap sama. Misal dari fungsi yang di atas kita ambil angka 1 dengan lawannya yaitu negatif. Bisa kita masukkan variabel x-nya dengan angka 1 yaitu fungsi f dari 1 sama dengan 1 pangkat 2 tambah 1 per 1 pangkat 2 negatif 5 sama dengan 2 per negatif 4, yaitu hasilnya negatif 1 per 2. Begitupun sebaliknya, kita masukkan harga x dengan negatif 1 yang bisa kita simpulkan. Hasilnya akan sama dengan harga x sama dengan 1 maupun harga x negatif 1. Yang kedua, fungsi ganjil memenuhi syarat f negatif x sama dengan negatif f x. Biasanya memiliki pangkat x ganjil. Grafik simetris terhadap titik pusat 0,0. Fungsi trigonometri berupa sinus, kosekan, dan tangen. Buktikan bahwa f dalam kurung x sama dengan 3x dikurangi x pangkat 3 adalah fungsi ganjil. Jawabannya adalah if dalam kurung 1 sama dengan 3 dalam kurung 1 dikurangi 1 pangkat 3, hasilnya 2, yang dimana 1 itu nilai dari x. Nah, yang kedua, f negatif 1 sama dengan 3 dalam kurung negatif 1 dikurangi negatif 1 pangkat 3, hasilnya negatif 2. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.